Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di waktu istirahatnya. Dan mereka di kelas meeting kan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kelas meetingnya, seru atau bosannya? Kali ini momen nggak? Enggak mau perwakilan Perbuatan ya. Jadi kalian ambil jadi murai kan? Murai. Jadi sesuai dengan janji kita di minggu lalu, jadi minggu ini kita melakukan pertemuan terakhir di konsulnya kita. Ya, tapi sebelum itu ini untuk melihatkan kalian dulu. Ini ada pameran pakaian pameran baju korban pemerkosaan. Nah, pemerkosaan itu kan salah satu dari pelecehan seksual. Itu keren ya. Tuh, baju-bajunya. Begitu ya. Kan kalian lihat tuh pakaian. Karena kalau kita berbicara soal pelecehan seksual, pasti korban tuh seringkali jadi tersangka. Karena pasti ada orang yang mikirnya, dia kan tidak tuh paling gara-gara pakaiannya seksi, gitu kan, dia posenya vulgar, pasti begitu. Kebanyakan pasti orang yang mikir begitu. Padahal bisa dilihat kalau pelecehan seksual itu memang tidak mandang dulu, tidak mandang pakaiannya apa. Ada anak bayi loh yang dilakukan pelecehan seksual. Ada orang yang berhijab. Jadi kalian lihat ada yang pakai baju kaos sama celana panjang aja dilakukan pelecehan seksual, jadi korban pelecehan seksual. Nah, berarti memang pelecehan seksual ini tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tempatnya di mana, pakaiannya bagaimana. Intinya pada saat ada pelaku yang ingin melakukan pelecehan seksual, kita harus melakukan tanpa memikirkan siapa targetnya. Gitu. Ya, jadi jangan merasa kalian itu bersalah kayak aku kayak yang salah apa gara-gara pakaianku gitu. Tapi jangan juga aku pakaian aja sih baiknya, tidak. Itu juga sebagai perempuan kita harus menjaga diri kita semaksimal mungkin, menjaga dirinya, pakaiannya yang rapi, yang tidak membentuk, ya kan, supaya setidaknya kita bisa menghindari itu. Kita pakaian tertutup tidak apa ya, untuk menghindari pandangan tubuh kita. Gitu. Nah, pelecehan seksual juga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan juga bisa melakukan pelecehan seksual ke laki-laki. Begitu. Tidak hanya terus perempuan, terus yang orang tidak, tapi perempuan juga, laki-laki juga ada yang kena korban. Bisa jadi perempuan laki-laki, bisa jadi laki-laki, seperti itu. Ada yang namanya pedofil. Ya kan, kalian sudah tahu pasti kan. Anak kecil, anak bayi, ada yang masih berapa bulan tuh dilecehkan oleh ayahnya. Padahal ayahnya loh. Ya kan, berarti orang pelecehan seksual ini tidak mau darah, saudara, mau orang lain kan. Intinya ketika si pelaku ini pengen bahasanya
melakukan seperti itu. Nah, kita juga untuk menjaga diri itu yang tadi pertama jangan memakai pakaian-pakaian yang membentuk badan, melihatkan bentuk badan. Terus tuh pada saat ada orang yang gelagatnya aneh seperti kayak catcalling, kasus kemarin kan, itu jangan dikasarin lah bahasanya, karena bisa jadi mungkin dia sudah catcalling tapi dia langsung melakukan kekerasan lain seperti pemerkosaan, bisa jadi ya kan, kita tidak tahu kekerasan lain apa yang bakal dilakukan. Lebih baik kalian tegas aja, ya, kenapa manggil, jangan dia manggil saya, nanti saya laporkan, seperti itu. Nah, ada juga kasus pelecehan yaitu yang biasa tuh di berita yang kayak di jalan sepi, ada laki-laki melihatkan alat vitalnya, ya kan, saya sering dengar tuh. Nah, itu cara apa ya, yang saya pernah baca di berita tuh katanya jangan pernah teriak, karena kalau kita teriak itu tuh fetishnya mereka, jadi semakin kita takut tuh itulah kesenangan bagi mereka, itu yang mereka cari gitu. Jadi kita tuh kayak malah kayak jangan kayak gitu ya, malah kita tuh lawan dia, jangan kayak ketakutan intinya, dan ketakutan karena ada beberapa orang tuh yang dengan kita takut, dengan kita teriak itu malah kesenangan, itu kepuasannya. Jadi kita cuma kayak tegas aja, walaupun takut kita tegas aja, nah habis itu langsung pergi. Jadi jangan sampai ada celah untuk kita tuh dijahatin lah sama pelaku seksual ini. Terus di sekolah misalnya pelaku pelecehan seksual di sekolah, segera dilaporkan ke ibu. Saya bisa kembali kelas juga, segera dilaporkan, karena mungkin di sekolah dia cuma bisa dirinya kan, begitu siul-siul lah, dipanggil si ini besarnya anunya pasti gitu ke laki-laki ya kan. Kalian laporkan ke ibu, nanti ke ibu yang tidak lanjutin seperti itu ya. Jangan diam. Di sekolah juga bukan cuma murid aja yang bisa melakukan, bisa jadi guru, staf sekolah, entah CS, entah apa. Kita tuh sebagai wanita harus waspada. Tidak sebagai wanita aja, intinya kita harus menjaga diri kita lah, seperti itu ya. Nah, ibu harap juga dengan sesi kita ini, dengan kalian berbagi pengalaman, masalah-masalah kalian tuh jadi tahu kasus-kasus apa aja sih yang ada di pelecehan seksual. Ya kan tadi ada catcalling, ada pelecehan seksual secara verbal, non verbal juga ada. Itu semua termasuk dalam pelecehan seksual. Kalian juga sekarang sudah mendengar pengalaman dari teman kalian, dan teman kalian juga memposisikan diri sebagai kalian. Semoga kedepannya pada saat ada kejadian seperti itu, kalian sudah tahu tindakan apa yang harus kalian lakukan. Itu ya. Mungkin kalau dari ibu sih, selama 3 kali pertemuan ini kalian sudah cukup baik menceritakan pengalaman, berbagi pengalaman yang saya buatkan. Tentunya ibu harap dari pengalaman kalian itu bisa kalian ambil pelajaran, ya kan, bisa menjadi apa ya, nanti ke depannya langkah yang harus saya ambil seperti ini untuk jadi pelajaran. Ya, ada gambarnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana dari proses konseling kita yang sudah 3 kali sama ini, apa yang harus kita evaluasi? Kalau dari semua kita kayak dari konseling terakhir yang selama itu saya mendapatkan banyak pengalaman dari teman-teman juga, terus kayak kita teman-teman juga seperti apa, banyak menambah ini sih, menambah pengetahuan juga. Nanti kalau kedepannya pelecehan seksual itu tidak hanya yang itu tadi, ada bermacam-macam bentuk tindakannya. Kalau dari itu kayak berarti memang ada
Jessica sih, jangan sampai masalah ini keluar, justru kita adalah salah dan ibu pun tidak akan membeberkan masalah ini kemana-mana baik dari kelas, kecuali pada saat ada hal yang urgent dan atas persetujuan kalian pastinya itu baru membawa hal ini ke luar dari background seperti itu. Nah, mungkin dari ibu mungkin evaluasinya sih, untuk evaluasinya sih misalnya kalian ada sesi konsultasi selanjutnya sepertinya ya sih apa ya, kalian sudah bagus berceritanya, sudah mulai terbuka, jadi nanti pada saat ada sesi konseling naratif lagi mungkin dari ibu atau dari guru yang lain, kalian sudah tahu sesi konseling naratif itu apa sih. Oh, ternyata bercerita, berbagi pengalaman seperti itu kan, saling menguatkan seperti itu. Nah, kalau evaluasinya sih tidak ada, kalian semua cukup baik, cukup terbuka dan saling berbagi cerita dan menguatkan. Gue rasa kalian sudah bagus dalam sesi konseling ini. Gue rasa juga ini sudah pertemuan kita. Next kita sudah tidak ada pertemuan lagi, artinya sesi konseling kita sudah selesai dan berhasil. Ya, nanti ketika kalian butuh ibu, ada permasalahan apapun, tidak hanya masalah yang saja, apapun itu silakan kalian datang ke ibu. Ibu itu buka 24 jam juga sih. Kalau di sekolah langsung aja ke sekolah, langsung aja ke rumah ibu. Kalau misalnya di rumah mau cerita apa langsung aja ya ibu. Kan ini kalian sudah dapat WhatsApp itu. Nah, mungkin itu aja sih ya ibu. Kalian gimana? Ini sih cukup ya yang cukup. Nah, mungkin kita akhiri sesi konseling naratif kita. Semoga pengalaman kalian seperti pelajaran untuk kalian dan juga untuk ibu, dan apa ya, ada gambaran ketika hal-hal tersebut terjadi lagi. Ya, ibu akhiri sesi konseling kita. Terima kasih. Kita sudah butuh 3 minggu. Ibu tutup. Selamat siang. Siang ibu. Terima kasih.